Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat selalu. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai aktivitas sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita mohon penyertaan perlindungan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hal-hal yang kita kerjakan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam kemuliaan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kasih-Mu begitu nyata bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Untuk kami lebih lagi Tuhan memuji memuliakan Kau, menyembah Kau, dan mendapat tuntunan dari firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu akan memberi kekuatan bagi kami di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa sesak seperti sekarang ini Tuhan. Kami percaya terang firman Tuhan akan menuntun kami, membawa kami ke dalam jalan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan senantiasa Tuhan di dalam firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami yakin ada mujizat di dalam Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kalau kami sampai hari ini masih ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Kami percaya Engkau Allah yang tetap menyertai kami. Sampai hari ini pun semua karena anugerah-Mu, belas kasihan-Mu ada Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian ini. Pada pagi hari ini kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman, penuh syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kaulah tetap Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
menghardik belalang pelahap dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Yesus yang melindungi dan menudungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu dari kuasa Allah yang Maha Tinggi yang akan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur Amin. Engkau tetap menjagai kami Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam yang Tuhan beri. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk aktivitas-aktivitas yang akan kami kerjakan Tuhan, yang akan kami lalui Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita. Kita ambil Alkitab kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membagi saat teduh dari Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia, kita memang sulit sekali untuk menjadi orang yang sabar. Jadi kita ini lebih cenderungnya maunya cepat, instan, segala sesuatu maunya ya kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Kita ini jarang mau sabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya orang tidak akan ingin lebih lama dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Misalnya dalam ruangan yang panas sekali kita pasti sudah gerah ya kan. Kemudian dingin sekali kita juga nggak tahan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi kalau sudah menyangkut sakit penyakit, maunya kita ke dokter hari ini pergi pulang udah sembuh. Ini manusiawi bener ya. Kita kalau mau ke dokter berobat pulang udah sembuh, nggak sabar. 3 hari kemudian belum sembuh nggak sabar lagi. Wah, cari lagi dokter. Pulang harapan sembuh dan seterusnya. Kenapa? Karena memang kita nggak sabar dalam sebagai manusia. Kita ini memang makhluk yang penuh dengan tidak kesabaran. Makanya Alkitab banyak sekali menasehati kita untuk lebih sabar, untuk lebih menguasai diri. Nah, apalagi di masa-masa pandemik seperti ini ya, dalam kesesakan yang berat hari-hari ini, kesulitan yang berat, saya menyadari kita ini sulit sekali untuk sabar. Ya, saya juga maklum Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu yang mengajar anak-anak di masa sekolah online, kesabaran ibu-ibu sangat diuji sekali. Luar biasa ya, ngajarin anak untuk bisa belajar dengan baik melalui Zoom ya, ada yang Google Meet dan sebagainya. Ya, mungkin kesabaran kita diuji di sana selama ini. Mungkin anak-anak kita serahkan kepada guru les yang mengajar dan sebagainya. Hari ini ada di rumah bersama-sama dengan kita, melihat tingkah lakunya selama kurang lebih 4 jam, 5 jam mengikuti sekolah. Kemudian kita harus bimbing dia lagi. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah Bapak Ibu. Kalau 1 hari oke lah. Kalau setahun bagaimana pekerjaan ini dikerjakan? Berlanjut terus menerus, 1 minggu 6 hari, belum lagi minggu depan dan segitu seterusnya Bapak Ibu. Kesabaran orang diuji hari-hari ini Bapak Ibu ya. Lalu mengapa ya Rasul Paulus itu kok menganjurkan kita untuk ya bersabar di dalam kesesakan? Padahal dia tahu sebagai manusia kita ini sulit untuk sabar. Nah, saya coba melihatnya lebih dalam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Alkitab kata yang diterjemahkan sebagai kata sabar itu memiliki arti punya daya tahan. Jadi Allah mau kita orang-orang yang sabar yang memiliki daya tahan. Nah, orang percaya ketika berada dalam kesesakan harus menjalaninya dengan apa? Kesabaran. Maksudnya apa? Maksudnya yakni dengan tekun menghadapi kesukaran dan kesesakan tersebut. Alkitab menyatakan kesabaran sebagai salah satu dari buah roh. Ya, ada 9 buah roh, salah satunya kesabaran. Galatia 5 ayat 22. Yang harus dihasilkan oleh semua pengikut Kristus. Jadi semua orang percaya harus memiliki yang namanya apa? Kesabaran Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesabaran merupakan bentuk perwujudan iman kita terhadap
waktu terhadap kemahakuasaan dan kasih Allah. Kita sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan. Di sana juga butuh kesabaran Bapak Ibu. Kita mempercayai kuasa Allah, kita mempercayai kasih Allah. Kita harus memiliki kesabaran agar apa? Iman kita terwujud menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Di dalam Alkitab, kesabaran berarti dengan tekun menuju pada tujuan. Bertahan dalam pencobaan. Ataupun dengan penuh harap menunggu tergenapi sebuah janji Tuhan. Jadi kesabaran ini juga bicara soal janji Tuhan yang digenapi. Kesabaran ini bukan hanya bicara soal kita tekun menuju kepada tujuan yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tapi kesabaran di sini adalah bertahan dalam pencobaan. Kita harus mampu melewati setiap pencobaan-pencobaan dengan baik. Bapak Ibu, sabar dalam kesesakan memiliki maksud yang pertama, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, ketika kita gelisah, ketika hati kita gundah gulana, ketika kita mengalami kesakitan di dalam hati kita mengalami masalah, kita tidak mengeluh kepada Allah, itu maksudnya. Jadi kesabaran itu membuat kita tidak protes kepada Tuhan, tidak mengeluh kepada Tuhan. Apalagi kita jadi menantang Tuhan dalam hidup kita. Wah, itu celaka 12 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya tidak boleh sampai kepada titik itu. Orang percaya disuruh bersabar. Karena dengan demikian orang-orang yang sabar tidak akan menjadi susah dan menjadi sedih hatinya. Lalu orang yang bersabar tidak mencari jalan keluar di luar firman Tuhan. Kadang-kadang karena ketidaksabaran, kita ingin keluar dari masalah, kita mencari jalan keluar tidak berdasarkan firman Tuhan. Kesabaran menolong kita untuk terus berada dalam track, berada dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada kesulitan hebat yang kita hadapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan. Kalau sakit kita nggak sembuh-sembuh, kita nggak pergi ke dukun untuk bisa sembuh Bapak Ibu. Kita tetap percaya Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita terus berdoa supaya Tuhan melakukan mujizat, kita mengalami kesembuhan secara ajaib. Tapi kita juga percaya Tuhan pasti memakai obat-obatan dokter-dokter, yaitu kesembuhan secara alami. Kita juga boleh menantikan itu dengan keyakinan bahwa apa yang kita harapkan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jalan keluar yang kita lewati tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, nantikanlah berkat Tuhan. Jangan kita melanggar firman Tuhan lalu kita tidak mentaatinya. Kita mencari berkat di luar daripada Tuhan. Kita berusaha mencari makhluk atau hal-hal yang bisa memberkati hidup kita dengan kompromi dengan kuasa gelap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan kita. Amin ya. Dan kesabaran maksudnya membuat kita tetap ada dalam sikap mengucap syukur. Lalu merasa puas dengan apa yang sedang terjadi walaupun tidak mengenakkan kita, walaupun tidak membuat kita tidak nyaman, tapi kita tahu ini membuat kita senantiasa tabah ketika kita menanggung penderitaan di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, sabar dalam kesesakan. Kita bisa melihat mengapa kita harus sabar dalam kesesakan. Karena segala sesuatu di bawah kendali Tuhan. Segala sesuatu di bawah kuasa Tuhan. Percayalah, imanilah bahwa apapun yang terjadi masih dalam kendali Tuhan. COVID-19 ada dalam kendali Tuhan. Kita mungkin hari-hari ini tidak mengerti Bapak Ibu ketika COVID ini melanda. Saya melihat ada yang sembuh, ada yang meninggal dan sebagainya. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Saya kembali merenungkan Bapak Ibu, ternyata di Ibrani pasal 11 kalau kita baca seluruhnya tentang tokoh-tokoh iman. Di bagian terakhir ayat 36, 37, 38, 39. Dinyatakan ada orang-orang yang punya iman yang luar biasa, tapi tidak menerima janji Tuhan di dunia ini. Mereka mengalami kematian, mereka mati digergaji, mereka mati di penjara, mereka mati disalibkan terbalik seperti Petrus. Kalau kita belajar para rasul, penulis Alkitab, ada yang mati di dalam penggorengan, ada yang katanya mati dengan jari-jarinya dipotong, dan banyak sekali penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya.
Bapak Ibu, satu hal yang Tuhan ingatkan kepada setiap orang percaya, bahwa ternyata benar dunia ini tidak layak bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Karena Tuhan menyediakan satu tempat yang lebih indah daripada dunia ini, amin. Dan itu kesanalah kita sedang mempersiapkan diri kita. Kesanalah kita sedang mempersiapkan seluruh hidup kita. Satu saat kita ada di tempat yang sangat indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu Tuhan mau hari-hari ini Bapak Ibu, kita tetap percaya segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam otoritas Tuhan. Mungkin kita nggak mengerti, tapi satu saat di hadapan Tuhan kita akan paham apa maksud dari rencana Tuhan. Apa maksud dari kejadian-kejadian yang kita alami. Ingatlah Bapak Ibu bahwa kesesakan itu tidak melebihi kekuatan kita. Setiap orang Kristen pasti mengalami itu, tapi tidak melebihi kekuatan kita. Kristus mengalaminya dan memberi teladan bagi kita. Allah tahu bagaimana melepaskan kita. Dan ingatlah, ketidaksabaran tidak menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Sering sekali ketidaksabaran membuat kita masuk ke dalam masalah yang lebih berat lagi. Ada dalam masalah yang lebih berat lagi. Masalah demi masalah ada dalam hidup kita. Itu karena ketidaksabaran kita. Seandainya kita sabar, kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali segala sesuatu, maka kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Sekalipun dalam penderitaan, dalam kesesakan yang hari-hari ini kita alami. Bapak Ibu, enggak mudah menerapkan prokes hari-hari ini. Banyak orang enggak sabar. Pemerintah menerapkan peraturan yang baru, PPKM level 4 katanya. Anda kalau makan hanya 20 menit di tempat makan sekarang. Dan itu nggak mudah Bapak Ibu. Makan 20 menit itu bukan hal yang mudah. Ya kita belum lagi ngobrol, kita baru menikmati. Tiba-tiba kalau kita nonton ya di YouTube, di TV, ada berita-berita info yang memberitahukan orang lagi makan asik-asik, makan 20 menit lewat. Pemilik warungnya mengambil makanannya pergi Bapak Ibu. Dan ini sepertinya ya kita dituntut kesabaran di sini Bapak Ibu ya. Untuk bisa melakukan, menaati segala suatu kebijakan yang sudah, peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Dengan tujuan Bapak Ibu saya percaya untuk kebaikan kita juga. Supaya kita bebas dari COVID Bapak Ibu ya. Dan ini butuh kerjasama kita bersama-sama. Karena itu mari sabarlah untuk tetap menggunakan masker Bapak Ibu ya. Ini karena saat teduh saya nggak pakai masker, tapi setelah itu kita pakai masker semua Bapak Ibu kemana-mana. Ya dan ini bukan hal yang mudah tapi kita harus lakukan. Demi apa? Demi hal yang lebih baik. Supaya kita tidak masuk dalam masalah-masalah yang lebih berat lagi dalam kehidupan kita. Ingatlah ya, kesabaran akan menghasilkan hasil yang sangat menakjubkan Bapak Ibu. Ada dampak dari kesabaran. Ada hasil dari kesabaran ketika kita bisa sabar terhadap kesesakan. Sabar terhadap penderitaan. Kita akan melihat berapa tokoh di Alkitab Bapak Ibu. Dengan cepat saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Ayub semakin diberkati Tuhan ketika dia memiliki kesabaran. Alkitab mencatat dia bertambah kaya Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan mau bilang tentang kekayaan, tidak. Tapi hasil dari kesabaran Ayub ini menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Ia menjadi besar, ia menjadi dihormati. Ia menjadi pribadi yang lebih luar biasa di hadapan Tuhan. Itu terjadi karena dia sabar menghadapi penderitaan yang dia alami. Kalau hari-hari ini bisnis kita mengalami mati suri, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bisnis kita mengalami goncangan yang kuat. Mari bersabarlah, tunggulah waktu Tuhan, tunggulah jalan Tuhan, lihatlah jalan Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana belajar dari Ayub melewati proses yang begitu berat. Akhirnya ia semakin diberkati oleh Tuhan. Yusuf karena kesabarannya menderita 13 tahun Bapak Ibu setelah dia mendapat visi dari Tuhan. Dia ceritakan kepada saudara-saudara, dia dibenci saudara-saudaranya. Dia hampir dibunuh oleh saudara-saudara, kemudian dijual kepada pedagang Median. Kemudian pedagang Median menjualnya kepada Potifar di Mesir. Kemudian karena difitnah oleh istri Potifar, dia dimasukkan dalam penjara. Kemudian di penjara dia menafsirkan 2 orang juru minum dan juru roti dari raja. Tapi dia tidak diingat sama sekali dengan apa yang telah dia sampaikan.
Tapi dia tetap sabar Bapak Ibu, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun Bapak Ibu. Tapi dia sabar 13 tahun, Alkitab mencatat. 13 tahun disalah mengerti orang, 13 tahun dia mengalami persiapan dari Tuhan. Dan akhirnya kita melihat Ayub menjadi raja muda di Mesir. Orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sabar. Amin. Sabar. Dan Daud menjadi raja menggantikan Saul setelah ia sabar 13 tahun ya. Juga mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, mengalami masalah. Dan ingatlah umat Allah menerima mahkota kehidupan ketika juga kita sabar menghadapi pencobaan yang kita alami hari ini. Bapak Ibu, sabarlah dalam kesesakan kita. Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menyediakan jalan keluar dan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah yang hidup yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami belajar tentang kesabaran dalam kesesakan. Kesabaran dalam penderitaan. Mungkin banyak di antara kami mengalami beban-beban yang begitu hebat menimpa kami Tuhan. Kami mau belajar sabar karena dalam kesabaran dalam Kristus ada daya tahan untuk menghadapi setiap kesulitan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kami. Tuhan berkati setiap kami dalam aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan pasti Engkau berkati, akan Kau buat berhasil. Walaupun di masa-masa pandemik Tuhan, selalu ada berkat bagi orang-orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapak yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu disembuhkan Tuhan. Apakah sakit karena COVID Tuhan, virus corona, kami matikan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Biarlah setiap kami mengalami anugerah Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pemulihan-pemulihan dari anak-Mu diberkati. Tuhan, semua gereja GB Afia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami hari-hari ini dan membuat yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan berkati, selamat beraktivitas.